Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran kita haruslah melampaui kebenaran orang-orang Farisi. Yesus mengajarkan, jika kita tidak benar, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemungkinan besar, kebenaran bukanlah kata yang kita gunakan setiap hari. Kita lebih cenderung menggunakan kata-kata seperti jujur atau sopan untuk menggambarkan orang yang benar. Siapa orang yang Anda anggap benar dalam arti kata yang terbaik? Saudara-saudari, apa kualitas yang Anda kagumi di dalamnya? Apakah Anda menganggap diri Anda orang yang benar? Jika demikian, apakah sifat-sifat lurus yang Anda upayakan untuk dikembangkan dalam diri Anda? Kehormatan, kejujuran, kesopanan, moralitas, kebaikan, cinta, kemurahan hati, pengampunan. Saudara-saudari, orang yang benar adalah orang yang baik. Orang yang benar adalah orang yang penuh kasih, orang yang jujur. Jika kita berselisih dengan siapapun, Yesus menghendaki agar kita menyelesaikan perbedaan kita itu. Orang yang benar adalah orang yang mau berdamai. Menjadi sungguh benar tidaklah mudah. Pertama-tama kita harus memiliki hati yang terbuka dan rela. Kita harus bersedia menjadi orang yang mengatakan, "Saya minta maaf," atau "Maafkanlah saya." Setiap hari kita perlu mengerjakan kebenaran kita. Kemarahan, sakit hati, dan rasa sakit perlahan-lahan mengikis kebenaran kita, dan pada akhirnya dapat menghancurkannya. Saudara-saudari, jika kita membawa kemarahan, sakit hati, atau rasa sakit, pada akhirnya ini akan menggerogoti tidak hanya kebenaran kita, tetapi juga kedamaian pikiran dan hati kita. Seperti biasa, kita punya pilihan. Apakah kita berhasrat untuk menjadi orang benar dalam arti kata yang terbaik? Apakah kita ingin menjadi seperti Yesus? Jika demikian, apa satu pilihan yang dapat kita buat hari ini
untuk bergerak ke arah yang kita inginkan. Akankah kita mengambil satu langkah maju hari ini? Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.